Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga produktivitas daripada indukan entok kita agar senantiasa lancar di dalam memproduksi telur-telurnya teman-teman ya. Terkadang kita seringkali mengalami indukan entok yang mogok atau macet untuk memproduksi telur yang dikarenakan atau disebabkan karena beberapa faktor. Nah teman-teman dan sahabat semua, perlu teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa pentingnya peran dan pemberian pakan secara teratur dan disiplin untuk membantu indukan entok di dalam memproduksi ya telur-telurnya. Ya, dengan pemberian pakan yang teratur dan kemudian dengan pola pakan yang memang stabil, sehingga akan mampu membantu ya untuk indukan entok ini produktif di dalam memproduksi telurnya teman-teman ya. Terkadang kita akan mengalami beberapa indukan yang memang mogok ya untuk melakukan produksi telur karena kesalahan kita sendiri ya teman-teman. Nah, salah satu kesalahan yang biasa peternak lakukan yaitu dengan memberikan pakan-pakan yang tidak kemudian disiplin ya, tidak teratur, sehingga itu sangat berpengaruh kepada proses produksi daripada indukan entok kita ya teman-teman. Dan sahabat semua, tentu tidak heran ya jika di kandang box saya selalu ada beberapa anak entok yang dihasilkan dari produksi indukan entok kita ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita melihat di peterangan juga tetap masih ada yang masih dalam proses mengeram, dan kemudian ada di sebelah sana ya teman-teman, di peterangan kandang nomor 3 juga ada yang masih dalam proses bertelur. Nah, cara beternak entok seperti ini yang sangat-sangat membantu untuk kita selalu memperoleh hasil yang maksimal teman-teman ya. Di situ ada sistem seperti sistem estafet ya teman-teman. Jadi ada yang baru menetas, ada yang baru mengeram, dan kemudian ada yang baru masa bertelur, sehingga selalu bergiliran ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui ya teman-teman, jika memang teman-teman belum paham berapa sih waktu jeda untuk entok kita melakukan produksi telur sampai kepada menetas, pokoknya dihitung dari pertama kali menetas sampai kepada mereka mau menetas kembali itu sekitar 70 hari ya teman-teman. Jadi sekitar 70 hari kita akan bisa menciptakan atau menghasilkan DOD yang dihasilkan dari indukan entok kita, sehingga putaran per 70 hari itu indukan entok bisa dipastikan menghasilkan DOD entok ya teman-teman. Nah, itu artinya jika memang lebih dari 70 hari, bisa mungkin 90 hari, bahkan bisa 95 hari, itu artinya sudah tidak produktif ya teman-teman. Maka kita akan mencari kesalahannya itu di mana. Karena untuk standar ya, untuk secara umumnya entok itu akan melakukan penetasan per 70 hari sekali ya teman-teman. Nah teman-teman dan sahabat semua, perlu teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa pentingnya peran pakan dan pemberian pakan secara teratur dan disiplin untuk membantu memperlancar produktivitas daripada indukan entok ya teman-teman. Karena apapun yang terjadi, apapun ceritanya, ketika kita asal-asalan atau tidak disiplin di dalam pemberian pakan pada indukan entok, secara otomatis indukan entok juga tidak bisa melakukan produksi telurnya dengan disiplin ya teman-teman.
Karena seperti yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa beterak entok dalam sistem pembibitan yang kita harapkan hanya dari hasil penetasan DOD entok ya teman-teman. Jika indukan entok tidak mampu memproduksi banyak telur dan kemudian sering mogok, sering macat, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, untuk itu kita sebagai peternak wajib melakukan disiplin ya, serta teratur di dalam pemberian pakan pada indukan-indukan entok kita ya teman-teman. Nah, itu untuk sistem pembibitannya ya teman-teman. Dan nah, kemudian untuk sistem pembesarannya bagaimana? 11-12 saya rasa teman-teman ya, karena sesuatu itu ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, disiplin serta teratur, tentu saja akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak jauh beda dengan sistem pembibitan. Dalam sistem pembesaran itu sendiri, yang kita perlukan, yang kita butuhkan hanya dari bobot yang akan kita peroleh dari membesarkan anak-anak entok ini ya teman-teman. Nah, tentu saja untuk mendapatkan semuanya itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja tidaklah mudah ya teman-teman. Tetapi kita juga dituntut untuk melakukan perawatan-perawatan secara maksimal, dan kemudian kita juga akan mempercepat proses pertumbuhan daripada anak-anak entok itu sendiri ya teman-teman. Dan kemudian dari segi pakan ya teman-teman, kita juga harus menguasai. Jadi step by step dari usia berapa ke berapa, kemudian menggunakan pakan apa. Dan kemudian untuk meminimalisir biaya pakan setelah usia 1 bulan, kita harus menggunakan pakan jenis apa. Nah, di situ juga kita harus paham ya teman-teman. Nah, akhirnya meskipun singkat, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata, saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.